doa itu suara egoistik ya Mas? Iya, pada intinya kalau kita masuk ke kedalaman diri, mengetahui jati diri atau dalam hadis disebutkan apa kenali dirimu maka kamu akan mengenali Tuhan. Artinya dengan kata-kata yang sudah, dengan kalimat penghadisan itu sendiri sudah menunjukkan bahwa esensi diri itu dalam takaran kedekatan itu memang banyak makna yang memahami. Ada yang mengatakan manunggal, ada yang mengatakan guru sejati dan sebagainya. Nah, saat posisi kita itu dimensi batinnya, dimensi kejiwaan kita, terus dimensi spiritual kita, kerohanian kita, kereligiusan kita, itu sudah masuk ke takaran ilahiyah diri. Artinya takaran ilahiyah diri itu adalah takaran pensifatan zat itu sendiri dalam takaran ketuhanan ya. Zat itu sudah menjadi energi penggerak pada diri manusia itu. Nah, bagaimana kita memaknai dari semua yang sudah secara ilmu sudah kita pahami ya. Kalau kita maknakan dengan inti doa, artinya kalau Tuhan itu sangat dekat, atau ada yang mengatakan manunggal, ada yang mengatakan sudah menjadi jati diri, ada yang mengatakan sudah menjadi ilahiyah perilaku. Itu begitu kita melakukan doa, apalagi doa untuk diri kita sendiri, itu kalau di dalam ahli-ahli hikmah itu dikatakan suatu kesombongan, suatu egoistik yang muncul. Karena Tuhan sudah dekat, apapun yang kita jalani itu selalu dalam keberadaan ingat kepada Gusti, kepada Allah, kepada penguasa alam itu. Artinya gerak kita pun itu bukan menjadi gerakan-gerakan ego lagi. Ego dalam takaran umum orang mengatakan juga sebagai hawa nafsu. Nah, doa untuk diri sendiri itu kecenderungannya adalah ingin memuaskan keinginan yang sebenarnya bisa dikatakan melampaui batas. Melampaui batas itu artinya sesuatu yang dikatakan rezeki, kesehatan, apapun bentuk rezeki itu tidak disadari masalah. Kalau itu disadari pada diri kita khususnya, itu kita menjadi malu untuk meminta lebih. Itu yang ya, bagaimana sebenarnya kalau kita sudah masuk ke pemahaman-pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai ketauhidan, mengenai ketuhanan, mengenai gerakan-gerakan Tuhan itu sendiri ya. Yang dalam hal ini adalah secara spiritual dikatakan realita itu. Dalam sifat-sifat ketuhanan dikatakan wujud Allah, kan gitu maksudnya.
Nah, bagaimana kita memberikan atau melakukan doa itu yang lebih lebih menuju nilai-nilai manfaat. Dalam hal ini adalah bukan manfaat pribadi. Nah, itu bagaimana? Ya sebaiknya kalau kita sadar tentang hal-hal esensi atau hakikat hidup, hakikat Tuhan, hakikat energi-energinya, kita lebih cenderung dalam bentuk pensifatan yaitu mendoakan orang lain atau makhluk lain, karena koneksinya itu bukan koneksi apa namanya jauh dari ego, koneksi jauh dari hawa nafsu. Nah, di situ ada yang namanya energi alam semesta atau Allah meliputi apa segalanya. Nah, kalau kita bicara tentang energi, biasanya erat hubungannya dengan kata-kata vibrasi, frekuensi, dan sebagainya. Nah, saat kita memberikan sesuatu dalam bentuk doa atau dalam bentuk pelaku yang lain, gitu, itu intinya diri setiap manusia itu akan menuju suatu nilai yang bermanfaat. Jadi inti dari perjalanan hidup di dunia itu adalah mengerucutnya nanti pada esensi manfaat. Manfaat kepada siapa? Ya, dalam rangkaian perjalanan mungkin variabelnya itu bisa sesama manusia, nanti meningkat lagi sesama makhluk, sampai meningkat lagi ke sinergi alam semesta. Nah, dalam bentuk-bentuk vibrasi, begitu kita memberikan sesuatu manfaat, itu energi vibrasinya luar biasa karena koneksinya itu adalah koneksi vibrasi alam semesta. Itu yang seharusnya kita selalu menyadari tentang hal. Nah, gitu kan berarti kita nggak bisa, ibaratnya kan ya manusia kan punya keinginan. Iya. Keinginan Jadi ya, hubungan keinginan sama bagaimana kita kepingin ini, misalnya kepingin sesuatu yang sifatnya ada apa harapan apa itu kan apa itu makanya nggak boleh apa istilahnya apa ya nggak oleh apa ya kalau bukan nggak boleh Pak. Jadi gini, orang mentafsirkan atau mengasumsikan doa ini kan hanya sebatas seakan-akan kita meminta. Gitu. ya. Padahal doa itu variabelnya sangat luas. Dengan kita melakukan sesuatu, menjalani sesuatu, atau dalam apa, atau berikhtiar lah, kita berikhtiar. Itu sebenarnya sudah masuk dalam inti dari doa itu sendiri. Jadi doa yang seharusnya kita pahami itu adalah doa perbuatan, bukan doa kata-kata. Pertanyaannya, kalau doa kata-kata kita itu kembali lagi kita
memohon dalam bentuk kata-kata kepada siapa? Kalau kita sudah memahami tentang inti dari tauhid itu variabel itu kan harus kita pahami dulu. Makanya ya memang tidak bisa kita salahkan apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Berbagai macam orang itu prosesnya memang berbeda. Mereka punya fase-fase untuk menaiki tangga piramid ketauhidan sendiri. Yang itu yang membedakan bagaimana memaknai atau mengasumsikan atau mentafsirkan doa itu tidak sebatas bentuk-bentuk tersurat, gitu, bentuk-bentuk tekstual. Karena kehidupan ini bukan tekstual. Kehidupan itu kenyataan realita. Itu yang harus kita berikan doa, berikan ikhtiar, berikan apa bisa dikatakan sumbangsi kita atau manfaat, gitu. Memberikan intinya di situ. Nah, makanya kalau kita bicara doa dengan bentuk kata-kata, itu kalau kita sudah masuk ke nilai-nilai spiritual, itu dalam bentuk aktualisasi doa itu tidak seperti itu. Itu mungkin yang membedakan antara pelaku-pelaku yang sudah masuk ke inti-inti spiritual. Karena spiritual itu kan masuk ke kedalaman diri. Nah, dengan masuk ke kedalaman diri, kita tahu tentang diri kita. Apa yang menggerakkan kita, siapa musuh dalam diri kita. Nah, kalau hal itu sudah kita paham, kita akan lebih kalau bahasa antara hubungan hamba dengan Tuhan itu, hamba dengan Sang Pencipta itu, kita lebih banyak merasa malu untuk meminta-minta. Itu yang secara rohania, spiritual itu nanti akan mengerucut pada titik-titik orang bisa mengatakan akhlakul karimah, terus bisa mengatakan rahmatan lil alamin, bisa mengatakan welas asih atau cinta. Lah, pertanyaannya hal welas asih, rahmatan lil alamin itu kepada siapa? Apa pada diri kita? Kalau diri kita asumsikan bahwa welas asih itu adalah diri kita atau rahmatan lil alamin diri kita sendiri. Itu yang bergerak itu variabel apa? Variabel emosi. Kalau itu kan membentuk emosi semua. Variabel emosi seperti apa? Terus psikologi seperti apa? Kejiwaan seperti apa? Kan ini nafsu semua akhirnya. Kalau kita sadari benar ya, pembentukan dari nafsu. Jadi sangat jauh akhirnya variabel rahmatan lil alamin, cinta kasih, welas asih, rahman rohim dan sebagainya itu tidak akan bisa tersentuh pada orang-orang yang egoistik. Itu yang dalam takaran pemahaman saya pribadi. Itu saya lebih menyukai secara emosional saya gitu. Itu bagaimana saya berusaha berjuang meskipun nanti bentuknya akan terbentuk secara fitrah atau alamiah diri, naturalisasi diri. Itu tetap kita perjuangkan dalam hal perjuangan itu ibarat
dalam kehidupan itu kita melatih diri untuk selalu melakukan itu, atau apa ya? Ya berjuang itu sama dengan melatih atau belajar memahami hidup. Memahami diri ya. Iya, nanti memahami hidup karena gini Pak, memahami diri itu begitu kita memahami diri itu begitu kita masuk ke dalam takaran interaksi itu sebenarnya diri kita gitu.